Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara semuanya. Kita lanjutkan, saudara, untuk pertemuan kita terakhir sebelum ujian akhir ya, saudara. Ujian akhir itu insya Allah pekan depan, kalau tidak salah hari Selasa atau hari Rabu, saya lupa jawab jadwalnya. Nanti Anda lihat lagi, ya. Soal ujian itu nanti akan yang buat koordinator. Tapi materinya kalau Anda misalkan bertanya kepada saya, ya saya akan menjawab dengan gampangnya. Coba baca di RPS. Di RPS setelah MIT kita ada 3 bab yang kita bahas, atau 3 pembahasan ya. Pertama adalah harga pokok proses menggunakan metode rata-rata dan PIVO. Kemudian yang kedua adalah produk bersama, kemudian biaya bersama, dan produk sampingan. Dan yang terakhir adalah standar, termasuk analisa selisih. Ya, yang akan kita selesaikan hari ini, saudara. Jadi ada 3 itu saja, saudara, untuk materi ujian akhir semester pekan depan. Nah, silakan Anda pelajari ya. Yang mana Pak yang akan dikeluarkan itu saya juga nggak tahu. Itu hak dari koordinator di dalam membuat soal. Saya pun paling hanya sekedar mengusulkan beberapa bagian saja. Oke, begitu saudara. Baik, hari Senin yang lalu kita sudah membahas mengenai analisa selisih bahan baku dan tenaga kerja. Hari ini rencananya adalah kita selesaikan untuk selisih BOP. Nah, setelah selisih BOP, saya akan memberikan satu contoh soal ya yang yang pernah digunakan di ujian ya, di ujian beberapa tahun yang lalu, saudara. Yang menurut saya materinya masih relevan dengan sekarang. Jadi bisa Anda jadikan sebagai latihan. Nah, nanti kita bahas bersama, saudara. Ada 3 soal ya yang mencakup bab-bab yang memang sudah kita bahas di setelah MIT ini, saudara. Ya, nah sebelum kita bahas mengenai analisa selisih BOP, adakah yang ingin Anda tanyakan terkait dengan analisa selisih bahan baku, analisa selisih tenaga kerja? Silakan, Mbak Sonia, Mbak Valda, Mbak Ramayanti, Wahyu Eka, Dedi, Mas Dedi, baik Irwana maupun Kusuma, ya, kemudian Mas Ferry. Silakan kalau ada yang mau Anda tanyakan. Tidak ada? Belum, Mbak. Belum. Oke, belum Mas Ferry. Oke, baik. Baik, kalau memang belum, kita lihat lagi, saudara. Ya, saya mengulangi dulu, saya buka PPT-nya ya untuk mereview saja atau yang mengingat apa yang sudah saya jelaskan hari Senin yang lalu. Oke. Hari Senin yang lalu, saya sudah menjelaskan kepada Anda mengenai selisih bahan baku. Perlu dipahami bahwa bahan baku di dalam penyusunan biaya bahan baku menggunakan standar, maka akan terdiri dari harga standar dan efisiensi atau kuantitas standar. 2 komponen inilah yang akan dianalisa selisih dari standar dengan sesungguhnya, baik harga maupun kuantitasnya. Sehingga muncullah rumus ya, yaitu selisih harga bahan baku baik yang dibeli atau bahan baku yang dipakai ya, tapi kalau misalkan kalau kita lebih kepada melihat keseluruhan berarti yang dibeli, karena yang nanti yang dipakai pasti di bawah atau maksimal dari jumlah yang dibeli, kan begitu saudara. Dan biasanya malah di bawah dari yang dibeli. Kemudian berikutnya yang kedua adalah selisih kuantitas. Kuantitas standar dibandingkan dengan kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar per unit. Nah, 2 komponen inilah ya yang kemarin minggu yang lalu kita sebut bahwa harga standar dengan kuantitas standar itu akan menghasilkan yang namanya biaya bahan baku standar. Sehingga pembentuk dari biaya bahan baku standar akan kita analisa selisih yang terjadi, yaitu selisih harga dan selisih efisiensi. Begitu juga dengan tenaga kerja.
Tenaga kerja ya terdiri dari dua komponen, yaitu tarif dan jam kerja, atau istilahnya adalah efisiensi. Maka di dalam analisa selisih tenaga kerja pun kita akan menganalisa selisih tarif dan selisih jam kerja tersebut dibandingkan dengan sesungguhnya. Jadi tarif standar kita berapa, kemudian dibandingkan dengan tarif sesungguhnya. Begitu juga dengan selisih jam kerja atau selisih efisiensi tenaga kerja langsung. Dari jam kerja standar dengan jam kerja sesungguhnya, maka akan dibandingkan. Nah, baik bahan baku maupun tenaga kerja, jika standar di atas dari sesungguhnya, maka dalam analisa kita mengambil kesimpulan keadaan tersebut menguntungkan atau istilahnya adalah hemat. Jadi ingat-ingat catatannya bahwa kalau standar di atas dengan lebih besar daripada sesungguhnya, maka kondisi tersebut disebut dengan menguntungkan atau hemat. Sebaliknya, jika sesungguhnya lebih tinggi daripada standar, maka ini disebut dengan tidak menguntungkan atau boros. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi nanti dalam Anda melakukan analisa, maka harus dilihat kondisi ini kesimpulannya apa, keadaannya bagaimana, menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau hemat atau boros, begitu saja, saudara. Oke. Kemudian yang terakhir adalah selisih BOP. Nah, selisih BOP ini adalah selisih antara BOP standar dengan BOP sesungguhnya. Berbeda dengan tenaga kerja dan bahan baku, ya tenaga kerja dan bahan baku yang terdiri dari dua komponen tersebut, ya, maka untuk BOP karena karakteristiknya memang berbeda dan dia komponennya juga terdiri dari berbagai macam biaya yang tidak bisa masuk kategori bahan dan tenaga kerja, maka dalam menganalisanya menganalisanya itu pun juga tidak menggunakan komponen seperti tenaga kerja dan bahan, yaitu harga ya dan kuantitas. Ya, kalau untuk bahan baku, kalau untuk tenaga kerja apa? Tarif dengan jam kerja. Tapi di sini lebih kompleks, saudara. Ya, karena apa? Karakteristik dari BOP itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam analisa selisih nanti kita akan mengenal yaitu analisa satu selisih, dua selisih, dan tiga selisih. Bedanya di mana, Pak? Ya kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya sudah saya katakan bahwa analisa selisih itu adalah ya apa istilahnya ya? Bahwa analisa satu selisih khususnya nanti BOP standar itu dirinci lagi menjadi ya analisa selisih anggaran dengan selisih volume, misalnya demikian, saudara. Kemudian selisih anggaran itu pun juga akan dijabarkan lagi sehingga menjadilah analisa tiga selisih. Nah, urutan-urutan tersebut, tetapi secara keseluruhan antara hasil yang diperoleh dari analisis satu selisih, analisa dua selisih atau tiga selisih, hasil akhirnya akan sama. Nah, ini yang mari akan kita coba bahas, kita elaborasi lagi hari ini, saudara, khusus untuk selisih overhead pabrik. Ya, jadi selisih satu atau satu selisih itu adalah BOP standar dengan BOP sesungguhnya. Dua selisih, ya, tadi saya katakan bahwa BOP standar itu dirinci menjadi apa? Menjadi selisih anggaran dengan selisih volume. Ya, ini. Nah, selisih anggaran tersebut, saudara, nanti juga dibandingkan dengan BOP sesungguhnya. Kemudian analisa tiga selisih dari selisih anggaran atau selisih terkendali ini dirinci lagi menjadi dua, yaitu selisih tarif dan selisih efisiensi overhead. Sedangkan selisih volume produksi, baik analisa dua selisih maupun tiga selisih, sama. Nah, gitu, saudara. Ya, jadi kalau nanti Anda perhatikan di dalam rumusnya, yang selisih volume produksi ya atau selisih kapasitas ini rumusnya baik di analisa dua selisih maupun di analisa tiga selisih itu rumusnya sama. Oke, kita lihat rumus yang pertama. Rumus yang pertama yaitu analisa satu selisih
Selisih BOP didapat dari BOP standar dikurangi dengan BOP sesungguhnya. Kemudian analisa dua selisih, yaitu selisih anggaran, ya, yaitu budget BOP kapasitas standar dibagi dengan dikurangi dengan atau dibandingkan dengan BOP sesungguhnya. Jadi BOP standar ini dirinci menjadi budget BOP kapasitas standar dan selisih volume produksi. Sedangkan BOP sesungguhnya baik di analisa satu selisih dengan dua selisih sama. Kemudian berikutnya, saudara, di analisa tiga selisih, ya, di analisa tiga selisih, akan dirinci lagi menjadi selisih tarif, yaitu budget BOP kapasitas sesungguhnya dikurangi dengan BOP sesungguhnya. Artinya apa yang dirinci, saudara? Yang dirinci adalah budget BOP kapasitas standar ini dirinci dengan apa? Menjadi selisih tarif dan selisih efisiensi overhead. Di sini dapat dari apa? Budget BOP kapasitas sesungguhnya untuk selisih tarif dengan BOP sesungguhnya. Sedangkan selisih efisiensi overhead, yaitu kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya kali tarif BOP. Yang tetap apa? Selisih volume. Nah, di dalam selisih volume ini, saudara, baik di analisa dua selisih maupun tiga selisih, yang kita melihat adalah dari unsur BOP tetap. Ya, pengaruhnya bagaimana? Ya, di sini. Nah, kan nanti akan kita bandingkan antara standar dengan kapasitas normal. Oke, sampai di sini, inilah rumus-rumus yang akan kita pelajari untuk analisa selisih overhead pabrik. Oke ya, baik. Kita lanjutkan untuk pembahasan contohnya, ya, masih menggunakan soal yang kemarin. Ya, saya buka untuk Excel-nya, saudara. Saya buka Excel, ya. Ini, oke. Di dalam soal ini ya, saudara, ini. Oke, sebentar. Nah, ini dia, biar kelihatan ya. Soalnya kan nggak terlihat. Sebuah perusahaan ya mempunyai biaya standar pada kapasitas normal adalah 20.500 jam untuk kapasitas normalnya. Untuk kapasitas jam kerja normal. Sedangkan tarifnya adalah sebesar 1.250. Perusahaan menerapkan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok. Ada standar biaya produksi per unit, baik dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP, baik tetap maupun variabel. Kemudian ada biaya sesungguhnya. Kemudian ada informasi mengenai produksi. Nah, dalam kasus ini, ada produksi yang belum selesai, artinya masih dalam BDP akhir. Oleh karena itu, tahap pertama yang Anda lakukan terkait dengan bagaimana cara kita menganalisa selisih ini, termasuk bagaimana membuat jurnalnya, maka yang perlu diperhatikan adalah pertama, bikin dulu unit ekuivalen. Jangan yang Anda lihat adalah barang jadi. Karena barang jadi tersebut adalah ya barang jadi yang berasal dari BDP awal dan yang berasal dari periode sekarang. Apalagi di sini diminta atau perusahaan menggunakan metode FIFO. Kemudian didapatlah unit ekuivalen. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Nah, mari kita lihat selisih untuk bahan baku, mulai dari harga, kemudian selisih jam kerja. Saya buatkan rumusnya, kemudian di sini kita hitung. Kemudian dari dua selisih bahan, yaitu yang komponen di dalam selisih bahan, yaitu harga dan jam kerja, maka akan dicatat jurnal. Mulai dari jurnal pembelian, jurnal pemakaian bahan. Karena memang dua itu yang berpengaruh. Kemudian begitu juga dengan analisa tenaga kerja langsung. Analisa tenaga kerja langsung, ini juga sama, dimulai dari selisih tarif dan selisih efisiensi atau jam kerja. Ya. Sehingga kita analisa di sini, saudara. Di analisanya adalah tadi, mau Anda menggunakan tarif standar dibandingkan dengan tarif sesungguhnya dulu, boleh.
atau seperti saya, tarif sesungguhnya dengan tarif standar. Ya. Oleh karena itu, saudara, yang penting untuk menentukan kesimpulan boros atau hemat, atau menguntungkan atau tidak menguntungkan, maka yang dilihat adalah nilai. Sesungguhnya apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan standar. Itu yang dilihat, saudara. Oke, baik. Sampai di sini ya, kemarin kita sudah sampai di sini. Maka berikutnya kita akan coba mengerjakan contoh kita untuk ya analisa BOP. Nah, saya ambil di sini aja, saudara. Saya ambil di sini supaya nggak terlalu ke bawah ya, supaya ngambil datanya juga nggak terlalu ke atas. Oke, saya tulis analisa biaya atau analisa overhead pabrik gitu aja. Overhead pabrik. Nah, ini dia. Yang pertama adalah analisa satu selisih. Nah, ini dulu. Kita pelajari dulu yang paling mudah. Rumusnya adalah analisa satu selisih ya. Selisih BOP sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi dengan BOP standar. Perlu Anda perhatikan, untuk mendapatkan BOP standar, kita harus menghitung dulu kalau sesungguhnya di soal sudah ada. Ya, ini saya tunjukkan di sheet 1 soal. BOP sesungguhnya adalah 25 juta. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah BOP standar? Nah, untuk mendapatkan ini saya kasih keterangan ya. BOP standar sama dengan tarif BOP, baik di sini adalah tetap dan variabel. Paham sampai sini? Dikali dengan kapasitas standar. Nah, itu dia. Ya. Baik tetap ya maupun oke nih saya ganti aja huruf besar semua ya. Dan variabel ya dikali dengan kapasitas standar. Nah, ini dia. Berapa Pak hasilnya, Pak? Ya, kita enter. Jadi BOP standar yaitu sama dengan tarif BOP itu adalah 500 ditambah 750. Lihat di soal ini, saudara nih. Ya. 500 dan 750. 500 adalah BOP tetap. Variabelnya adalah berapa, saudara? 750. Maka tarifnya adalah 1.250 dikali dengan kapasitas standar. Dari mana Pak kita lihat kapasitas standar? Dilihat dari perhitungan unit ekivalen kita. Di dalam perhitungan unit ekivalen, biaya konversi ini membutuhkan 19.500 menurut standarnya. Dan biaya konversi terdiri dari BOP dan apa, saudara? Overhead. Maka langsung aja kita tulis di sini, saudara. Ya, kita langsung tulis kali dengan 19,5 ya. Maka didapatlah hasilnya adalah 24.375. Nah, dengan nilai tersebut ini kalau saya geser sini ya, supaya oke, ini juga saya geser. Nah, ini dia. Nah, ini pun juga oke, ini saya geser lagi supaya nah, ini dia. Oke. Ya, paham ya, saudara ya? Nah, sehingga selisih BOP ini saya turunkan dulu aja. Ya, saya turun agak ini supaya ini perhitungannya di bawah. Nah, di sini adalah maka selisih BOP ya, BOP sama dengan apa dia mau ada tulisannya ini, saudara ya. Nah, ini aja yaitu sama dengan BOP sesungguhnya 25 juta
dikurangi dengan hasil dari BOP standar 24375. Ya. Nah, ketemulah 625. Pertanyaannya adalah, ya saya tanyakan kepada Mbak Fahma. Fahma ada nggak? Valda deh, Valda, maaf. Mbak Valda Anggraini. Iya, Pak. Hemat atau boros, Mbak? Mbak, hemat atau boros? Ya. Sesungguhnya 25 juta, standarnya hanya 24.375. Hemat atau boros, Mbak? Boros. Oke, betul. Boros ya, karena kenapa Mbak boros? Karena sesungguhnya lebih besar dari standar. Betul ya, boros. Betul. Nah, ini dia. Atau kalau kita mau lebih bahasa yang lebih halus, tidak menguntungkan. Oke. Terima kasih, Mbak. Nah, ini saya kembalikan karena dia ternyata cukup di sini. Nah, itu ya perhitungannya. Analisa satu selisih menghasilkan 625 boros. BOP sesungguhnya, kalau ini mau saya tulis, ya, sama dengan 25 juta dikurangi dengan 24.375.000. Nah, ini. Ya. Nah, oke. Begitu, saudara? Baik. Berikutnya adalah analisa dua selisih. Saya tulis di sini, analisa dua selisih. Apa rumus yang pertama? Rumus yang pertama saya tulis kembali, yaitu selisih anggaran. Yaitu didapat dari selisih anggaran ya sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi dengan BOP anggaran atau budget BOP pada kapasitas standar. Nah, ini dia. Anggaran. Beda loh, saudara. Kalau ini BOP standar, kalau ini anggaran BOP standar. Nah, gitu aja kalau mau dibikin gampang kalimatnya. Beda ini, ya. Kalau ini BOP standar adalah tarif BOP baik tetap dan variabel kali kapasitas standar. Kalau di sini tidak. Kita lihat perhitungannya. Oke. Oke. BOP sesungguhnya sudah ada. Ya, sama-sama, yaitu 25 juta. Kita sekarang ngitung BOP anggaran standar. Caranya adalah BOP dalam kurung anggaran standar ini didapat sama dengan, ingat-ingat rumusnya, pertama adalah tarif BOP, ya, tarif BOP variabel dikali dengan kapasitas standar ditambah dengan tarif BOP tetap dikali dengan kapasitas normal. Nah, ini ya rumusnya. Jadi rumus yang tadi di PPT dirinci lagi, saudara. Nah, ini harus Anda kuasai. Banyaknya di situ, saudara. Ya, walaupun cuma gampang Pak, selisih BOP saja, tapi ternyata rumusnya sangat banyak. Apalagi kalau Anda didapatkan nanti ujiannya adalah untuk analisa 3 selisih. Nah, itu beberapa
rumus harus Anda cari dulu, ya, atau Anda kerjakan dulu sebelum Anda masukkan ke dalam analisa. Oke, kita hitung. BOP, ya, anggaran standar sama dengan tarif BOP variabel. Kita lihat. Tarif BOP variabel 750. Oke. Oke, ini. Yaitu 750 dikali. Nah, apa, saudara? Kapasitas standar. Mana kapasitas standar kita? Ingat nih di atas, 19,5. 19.500. Ditambah, yaitu tarif BOP tetap. Berapa tarif BOP tetap? 500 dikali dengan, ya, kapasitas normal. Lihat di soal kita. Di dalam soal kita, perusahaan berdasarkan kapasitas jam kerja normal 20.500. Oh, berarti di sini dikali 20.500. Nah, ini baru namanya BOP anggaran standar. Sehingga hasilnya sama dengan, ya, ini di sini sama dengan 750 kali dengan 19,5, ya. Kemudian ditambah dengan dalam kurung 500 kali 20.500. Nah, ini dia. Hasilnya adalah demikian. 24.875. Sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam analisa selisih, kita turunkan 2 saja. Oke. Maka selisih anggaran sama dengan 25 juta BOP sesungguhnya dikurangi dengan hasil 24.875. 875.000, ya. Oke. Dapat berapa, saudara? Oke, di sini kita tulis. Sama dengan 25 juta dikurangi dengan 875. Agak kepencet 6 locknya. 875.000. Nah, 125.000. Sekarang saya tanya, Ramayanti Nugrahani, 125.000 ini hemat atau boros? Mau ngomong hemat atau borosnya lama saya. Boros, Pak. Boros ya? Oke, betul. Iya. Oke, sip. Kalau yang kemarin kuliah biasanya ngerti ya. Boros atau dalam kurung adalah tidak menguntungkan. Oke. Nah, ini dia. Ini yang pertama, selisih anggaran. Saya naikkan lagi ke atas supaya dia menjadi 1. Oke, sini aja. Yang kedua, selisih volume. Selisih volume. Ya, selisih volume yaitu kapasitas standar selisih volume produksi sama dengan kapasitas standar dikurangi dengan kapasitas normal, ya, dalam kurung kali dengan, ya, dikali dengan tarif BOP tetap standar. Oke, kita langsung masuk. Selisih volume produksi sama dengan kapasitas standar kita berapa? 19.000. Berapa itu, saudara? Di atas ini. Tadi perhitungan kita sebelumnya 19,5. Oke, saya ingat-ingat ya, 19,5, mudah-mudahan tidak lupa. Yaitu 19.500 dikurangi dengan kapasitas normal. Dilihat di soal. Kapasitas normal berapa? 20.500. Oke. 20. Saya ulangi. Selisih volume produksi sama dengan dalam kurung standar 19.500 dikurangi 20.500 kapasitas normal, ya, dikali dengan, ya, dikali dengan tarif BOP
kapasitas tarif BOP tetap standar, yaitu 500 kali 500. Nah, ini dia. Sama dengan berapa, Saudara? Ya. Sama dengan ya. Kita masukkan 20.500. Oke. Sama dengannya lupa. 20.500 dikurangi dengan 19,5 kali dengan 500. Nah, saya tanya. Wahyu Ekawati. Mbak Wahyu Ekawati. Ya, Pak. 500 ini dari selisih volume produksi boros atau hemat, Mbak? Standarnya lebih kecil daripada normal. Boros atau hemat, Mbak? Boros. Boros, betul. Ya, pokoknya standar kita ya. Ini berarti boros atau tidak menguntungkan. Menguntungkan. Nah, ini dia. Oke. Nah, sehingga saudara dari dua selisih ini saya cetak tebal, yang dicetak tebal ya saudara, saya gabungkan yang boros dengan boros, sama-sama boros, maka saudara, maka selisih ya, selisih, oke jangan di sini dah, nanti mengganggu yang pembahasan sebelumnya. Nah ini, maka saya buat di sini, maka selisih analisa selisih ya, analisa dua selisih, ngomong ya Allah, dua selisih ya menghasilkan, maka analisa dua ini menghasilkan ya 625.000 dalam kurung boros. Nah, dari mana ini angka 625 yang terdiri dari selisih apa saudara? Anggaran 125.000 boros dan selisih volume produksi sebesar 500.000, itu pun boros. Boros ditambah boros, hasilnya boros. Gitu, saudara. Sama-sama, 625. Ini sama-sama 625. Pak, saya mau tanya, Pak. Sampai sini dulu, Pak. Misalnya dia tanya, jurnalnya bagaimana, Pak? Nah, saya akan ajarkan masing-masing selisih. Oke, ini saya turunkan dulu. Karena kalau saya insert, nanti akan mengganggu di sini, yang sebelah kanan. Oke, saya turun. Oh, sini aja dulu. Ada yang kelewatan. Yaitu boros ini. Nah, ini dia. Oke, sampai sini dulu. Kita lihat jurnalnya. Ini lihat nih jurnal. Jurnal ya, pencatatan BOP. Pertama, BOP sesungguhnya. Yaitu apa, saudara? Ini jurnalnya, jurnal pencatatan BOP, maka jurnalnya adalah debit. Ya. BOP sesungguhnya, biar beda ya, saudara. Kreditnya adalah apa? Kalau BOP sesungguhnya kreditnya apa? Dedi Irwana. Kreditnya apa, Ded? Apa, Dedi? Jangan kamu sebut macam-macam akun di kredit loh, Ded. BOP tetap dan variabel, bukan, Pak? Hah? Mau bikin itu BOP tetap atau dan variabel? Ya, Anda bikin aja di sini. Kalau BOP tetap dan variabel nggak bisa. Sesungguhnya macam-macam. Bisa saja ini utang, ya, karena sesungguhnya utang, beban, kas, apalagi misalkan utang dagang dan seterusnya.
Karena BOP macam-macam. Kita beli barang, makanya di sini disebutkan. Jangan nyebutnya adalah macam-macam akun di kredit. Berapa nilainya? Sebesar 25 juta. 25 juta. Nah, ini dia. Jurnal pencatatan BOP ini. BOP sesungguhnya kreditnya adalah utang beban, kas, utang dagang, dan lain-lain. Karena macam-macam di sini. Kemudian yang kedua adalah mencatat BOP dibebankan. BOP dibebankan. Oke. Jurnalnya bagaimana? Debit persediaan barang dalam proses. Kreditnya adalah apa kreditnya? BOP dibebankan. Berapa hasilnya? Sama dengan 2475 ini. Ini sama dengan 24375. Dan yang terakhir adalah jurnal untuk mencatat selisih BOP. Selisih BOP, jurnalnya adalah menutup. BOP dibebankan, kemudian kreditnya adalah ya BOP sesungguhnya. Berapa Pak BOP dibebankan? Sama, yaitu 24375, sedangkan BOP sesungguhnya adalah 25 juta. Ada selisih, maka ini yang disebut dengan selisih BOP. Sebesar berapa saudara? 625.000. Nah, ini dia. Sama seperti materi kita sebelumnya, cuma bedanya BOP dibebankan berdasarkan standar. Nah, ini saya kasih catatan, berdasarkan standar. Nah, itu. Untuk belajar Anda nanti. Bisa dipahami ya? Mbak Desi, bisa dipahami Mbak Desi? Desi Isnawati? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nanti jurnalnya ini pelajari nih, banyak ini. Materinya sih sedikit babnya, tapi ternyata isinya sangat dalam, sangat banyak. Ya, nah oke. Baik. Kemudian bagaimana Pak dengan analisa dua selisih? Maka analisa selisih jurnalnya ini saya copy aja, saudara. Biar saya nggak nulis lagi, kelamaan. Ya, ini saya copy. Oke, maka saya, nah ini dia. Jurnal pencatatan BOP analisa dua selisih. BOP sesungguhnya sama. BOP dibebankan. Nah, ini saudara. BOP dibebankan dalam kasus ini ya adalah sama dengan nilai yang saudara? Yang masuk kita mana tadi? Yang budget kita. Budget. Nah, ini dia. Budget 24875. Nah, kita tulis di sini saudara. BOP dibebankan adalah 24875. Nah, ini sama. 24 ya. Oke, 875. Oh, salah. Mohon maaf. Ini sama seperti kalau BOP dibebankan tarif. Kalau tadi kan adalah budget. Mohon maaf ya, ini sama. Berarti tadi berapa, saudara? 24375. Nah, mohon maaf. Ini sama. 24375. Maaf ya, saudara ya. Salah. 24375. Ini juga sama. 24375. 24375. Nah, ini dia. Tapi di sisi BOP-nya yang membedakannya di sini. Ini saya insert. Ya, saya insert. Nah, karena dia ada dua yang boros. Pertama adalah boros akibat selisih anggaran. Nah, maka ditulis di sini, saudara. Selisih anggaran. Selisih anggaran.
sebesar 125.000. Dan yang terakhir adalah selisih volume produksi sebesar berapa? 500.000. Nah, itu dia. Jurnal BOP sesungguhnya dan BOP dibebankannya sama. Tetapi yang membedakannya adalah selisih BOP-nya. Karena yang satu selisih hanya ada satu, maka cukup ini saja, selisih BOP 625. Tapi kalau yang dua selisih, karena ada dua yang menyebabkan terjadinya selisih, yaitu anggaran dan volume, maka dua-duanya kita tulis. Sonia, paham Sonia untuk jurnal yang dua selisih? Berarti itu kalau ngitung BOP dibebankan itu sama kayak yang analisis satu selisih ya? Iya, karena rumusnya BOP dibebankan itu adalah tarif BOP tarif BOP standar kali dengan kapasitas standar. Sama, Mbak. Oh, oke. Baik, Pak. Kalau tadi saya salahnya itu karena pakai budget. Keliru, kalau budget itu hanya untuk menghitung selisih saja. Tapi untuk pencatatan jurnal tidak menggunakan budget, tapi menggunakan standar, kapasitas standar. Gitu ya, Sonia ya? Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Baik. Pak. Sama-sama. Yang lainnya yang mau tanyakan? Mas Sulistio atau Mas Dedi? Atau Ferry, silakan. Atau Afifah? Biasanya Afifah bertanya. Mau nanya, Pak. Nah, baru kalau kayak gong aja kamu itu. Kayak gendang. Ditabuh baru ngomong. Apa Mbak Afifah? Berarti kalau misalkan soalnya itu kita justru nyari analisis 2, berarti harus stepnya harus nyari analisis 1 dulu. Nggak harus Mbak. Untuk mengetahui BOP dibebankannya, Pak? Ya, cuma nyari itu aja BOP dibebankannya. Oh. Tapi nggak harus mencatat kayak saya ini, kan kayak hanya untuk mencontohkan. Kalau analisa 1 selisih, 2 selisih, 3 selisih, hasil akhirnya sama. Tapi besok kalau di dalam ujian, apa yang dibutuhkan? Kalau pertanyaannya Afifah begini, Pak, kalau saya diminta untuk di dalam ujian, analisa 2 selisih. Kan di sini ada nih Pak, selisih anggaran. BOP sesungguhnya dikurangi dengan BOP anggaran standar. Maka saya cari dulu Pak, BOP anggaran standar. Tapi Pak, di jurnal, nyambung pertanyaannya si Sonia. Kan ini nggak dicatat ke dalam jurnal, Pak, 24875. Betul. Berarti saya harus menghitung BOP standar. Yes, hanya itu saja yang Anda cari. Tapi tidak harus seperti saya ini, Mbak Afifah. Kalau saya kan semuanya saya jelaskan dulu. Ngitung dulu, kemudian bikin jurnalnya, kemudian bandingkan dengan BOP sesungguhnya, ketemulah selisih 625 untuk 1 selisih. Kalau yang 2 selisih, nggak perlu, kita hanya ngitung ininya aja nih. Untuk dapat ini pada saat kita mencatat jurnal. Karena memang di dalam pertanyaan kita ada jurnal yang diminta. Nih lah, kalau nggak percaya ya kita lihat. Nah ini dia. Buatlah jurnal untuk mencatat pembelian, pemakaian, gaji dan upah, BOP sesungguhnya, dan BOP dibebankan. Dan terakhir penutupan BOP. Udah itu saja. Paham sampai di sini? Afifah dan Sonia? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, mari kita lihat yang analisa 3 selisih. Oke. Oke, ini dia. Saya taruh di sini. Analisa 3 selisih. Nah, ini dia. Dari 2 selisih dijabarkan menjadi 3 selisih. Apa saja Pak yang dijabarkan? Yaitu dari selisih tarif atau selisih pengeluaran, yaitu budget BOP sesungguhnya kali BOP sesungguhnya. Oke, kita tulis yang pertama dulu. Selisih tarif. Selisih tarif atau pengeluaran. Ya, sama dengan BOP anggaran sesungguhnya
dibandingkan dengan BOP sesungguhnya. Oke. Yaitu ya, kita hitung BOP anggaran sesungguhnya. Oke, saya tulis di sini. BOP anggaran sesungguhnya ya sama dengan, perhatikan rumusnya. Nanti saya tunjukkan. Sebetulnya mirip-mirip saudara. Kalau anggaran nanti yang penting ada satu tahu anggaran BOP kapasitas standar, maka yang sesungguhnya sama aja. Cuma yang kapasitasnya aja yang diganti. Rumusnya apa? Yaitu tarif BOP variabel kali kapasitas sesungguhnya ditambah dengan tarif BOP tetap kali kapasitas normal. Perhatikan, BOP variabel kali sesungguhnya tetap kali kapasitas normal. Sama nggak dengan ini? Nih, BOP anggaran standar, BOP variabel kali kapasitas standar, tetap normal. Berarti kalau yang namanya anggaran, tetap dikali normal, sedangkan variabelnya dikali dengan apa yang mau kita cari, standar atau sesungguhnya. Udah gitu aja gampangnya, saudara. Kalau Anda mau menganalisa rumus-rumus ini, saudara. Nih ya, ini saya perbesar nih. Nah ini sama sebenarnya, saudara, dengan ini. Ya, nah ini dia. Cuma bedanya di kapasitasnya. Bisa ya? Oke, kita masukkan rumusnya. Maka BOP anggaran sesungguhnya sama dengan ya, tarif variabel 750 dikali dengan kapasitas sesungguhnya. Kita lihat di soal kita. Kapasitas sesungguhnya, kalau misalkan di sini BOP sesungguhnya 25.000, 25 juta, ya. Kemudian dengan tarif berapa, saudara? Dengan tarif BOP-nya adalah 1.250. Maka kalau kita mau hitung sama dengan 25 juta dibagi 1.250, ketemulah kapasitasnya 20.000 jam kerja. Sama sebetulnya dengan tenaga kerja. Kenapa kok Pak sama? Karena relatif sini juga sama. Kebutuhannya sama antara variabel konversi itu yaitu BOP dan tenaga kerja. Maka kita gunakan 20.000. Maka masukkan di sini yaitu dikali dengan 20.000 dalam kurung ditambah yaitu 500 dikali dengan kapasitas normal 20.500. Ini 20.500 dapatnya di mana? Nih loh, 20.500 jam. Di soal. Sudah ketemu. Ya, sama dengan di sini sama dengan 750 dikurangi dikali dengan 20.000 ditambah dalam kurung 500 kali 20.500. Nah, 25.250. Maka di sini selisih tarif atau pengeluaran ya, sama dengan BOP anggaran sesungguhnya 25.250.000 dibandingkan dengan sesungguhnya 25 juta. Sekarang saya tanya, Dedi Irwana, selisihnya berapa Dedi Irwana? 250, Pak. Oke. Menguntungkan atau tidak menguntungkan? Untung.
Hah? Menguntungkan, Pak. Oke. Menguntungkan. Berarti di sini adalah hemat atau menguntungkan. Karena anggaran kita lebih besar dari sesungguhnya yang kita keluarkan. Kayak Anda dari UKM anggarannya 5 juta, tapi pengeluaran Anda hanya 4 juta, berarti Anda berhemat 1 juta. Ada saving bagi UKM Anda, kan begitu saudara. Oke ya, ini yang selisih pertama yaitu apa saudara? Selisih tarif. Oke. Berikutnya adalah selisih efisiensi, yaitu kapasitas standar kali dibandingkan dengan kapasitas sesungguhnya kali tarif BOP standar. Baik, kita tulis di sini yang kedua adalah selisih efisiensi. Ya, efisiensi apa? Efisiensi saja ya. Overhead. Nah, ini sama lah dengan yang bahan baku dan tenaga kerja, yaitu sama dengan ya kapasitas standar dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya sama efisiensi ya dikali dengan tarif BOP variabel. Ya, sambil dicek ya, apakah rumus saya betul atau belum ya. Kapasitas standar, kapasitas sesungguhnya kali tarif. Oke. Maka selisih efisiensi overhead sama dengan kapasitas standar kita berapa, saudara? 19.500 jam. Bandingkan dengan kapasitas sesungguhnya 20.000 jam. Kali tarif BOP variabel 750 per jam. Maka berapa di sini hasilnya? Sama dengan, ya saudara, sama dengan dalam kurung 20.000 sesungguhnya bandingkan dengan 19,5 standar kali dengan 750. Ketemu 375. Ya. Ini pertanyaannya adalah kepada siapa saya akan tanya? Kepada Sulistyo Nugroho. Mas Sulistyo, Ya, Pak. 375 ini menurut Anda hemat atau boros? Boros, Pak. Bagus. Kenapa, Mas? Karena yang standar lebih kecil, karena yang sesungguhnya lebih besar daripada standar. Oke, bagus. Terima kasih, Mas Sulistyo. Ini dia. Selisih. Nah, ini dia. Dan yang ketiga adalah selisih volume. Nah, selisih volume saya copy aja ya dari ini ya, saya. Selisih volume. Nah, ini saya copy sini aja. Nah, sama ini. Ya. Nah, ini saya juga copy aja di sini. Ya. Saya letakkan karena sama rumusnya. Nah, ini dia. Maka analisa tiga selisih, tiga selisih menghasilkan kok 625 juga, Pak. Harusnya yang terdiri dari selisih, ya, yang selisih apa, saudara? Pertama, selisih tarif. Nah, ini saya ganti. Selisih tarif sebesar ya 250, tapi di sini hemat, selisih apa, saudara? Efisiensi ya. Ini hemat kok hemar. Ya, hemat
Ya, selisih efisiensi, berapa selisih efisiensi itu? 375. Ini boros. Dan selisih volume, boros juga. Maka jurnalnya bagaimana? Borosnya 2, kalau dijumlahkan, kalau nggak kita percaya ya, boros 375 ditambah dengan 500.000, boros, dikurangi dengan yang lawannya, karena ada yang hemat, 250. Maka borosnya adalah 625. Oke, terbukti sudah. Maka jurnalnya bagaimana, Pak? Jurnalnya adalah demikian. Sama jurnalnya, cuma bedanya nanti di analisa apa jurnal untuk penutupan BOP atau selisih BOP. Oke, ini saya paste. Oke, jurnal pencatatan BOP, BOP dibebankan, selisih BOP atau bahasa lain adalah penutupan BOP. Bebankan sama 24375, selisihnya bukan selisih anggaran, tapi selisih efisiensi. Selisih efisiensi. Ya, sebesar berapa? 375. Nah, kemudian di sini ada lagi. Nggak balance sih, Pak. Oke. Menjadi apa, saudara? Kita buat selisih hemat, yaitu selisih tarif. Selisih tarif. Ya. Berapa? 250 hemat. Oke, kita jumlahkan. Sama dengan 24, 375, 500. 25, 250. Sedangkan sisi kredit sama dengan 25 juta ditambah 250. Sama. Demikian, saudara, untuk pembahasan kita. Ini soal nanti akan saya share di grup. Ya, penjelasan saya ini untuk silakan bisa Anda pelajari, termasuk karena di dalamnya sudah ada soal. Soalnya di mana, Pak? Di sheet yang pertama. Sudah? Demikian, saudara, jurnal untuk mencatat BOP baik 1 selisih, 2 selisih, dan 3 selisih. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal ujian yang nanti Anda kerjakan, nanti kita bahas, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Andika Saputra, adakah yang mau Anda tanyakan? Wah, ini sinyalnya nggak bagus nih. Coba Mas diulangi ya. Ada yang mau ditanyakan, Mas Andika? Belum, Mbak. Oh, belum. Dedi Kusuma. Kemana si Dedi nih? Kampanye jangan-jangan Dedi nih. Safita Dini Kautsar. Mbak Safita, ada kamu tanyakan Mbak Safita? Belum, Pak. Oke, baik. Vinsky Senia. Belum, Pak. Belum semua ya? Oke, kalau belum, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, kita akan mengerjakan soal, tapi Anda dulu yang mengerjakan, sambil latihan, dibuka lagi catatan Anda, kalau Anda ada yang lupa, kalau nggak silakan Anda kerjakan, nanti kurang lebih setengah jam kita kembali lagi untuk pembahasan. Nggak usah Anda tutup Zoom-nya, biarkan saja ya sambil mengerjakan. Ya saya tetap ada di ruangan, cuma ini saya pause aja, saudara. Jadi tidak saya stop untuk videonya. Jadi nanti berkelanjutan. Soalnya seperti apa, Pak? Soalnya seperti ini, saudara. Nanti saya share juga di grup, ya. Ini soalnya. Ini saya ambil dari soal ujian beberapa tahun yang lalu, ya. Ada 3 soal, yaitu membuat harga pokok proses dengan menggunakan metode FIFO. Kemudian ada biaya bersama. Di sini Anda menggunakan metode fisik untuk alokasi. Kemudian juga alokasi metode saat jual di titik pisah, serta diproses lebih lanjut. Wow, berarti semua metode diminta atau diujikan
untuk poin ini, saudara, untuk biaya bersama. Kemudian Anda ditanya, hitunglah harga pokok per unit untuk di titik pisah. Kemudian laba kotor. Kemudian produk B dan C dijual di titik pisah, sedangkan A dijual setelah diproses lebih lanjut. Nah, ini. Kemudian yang soal ketiga adalah standar, yaitu analisis selisih dan jurnal. Nah, ini ada 3 soal. Silakan nanti Anda kerjakan, ya, kalau misalkan mudah-mudahan nanti ada yang ini kita bagi aja, saudara. Abjad itu ada berapa, saudara? 20 berapa? 30 atau 27? Berarti 9. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nama Anda yang dari A sampai I itu mengerjakan soal nomor 1. Biar kita agak cepat aja, saudara. A, I, ya, A sampai I berarti nomor 1. Kemudian J, K, L, M, N, O, P, Q, R. J sampai R, ngerjakan soal nomor 2. Ya. Kemudian S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi S sampai Z, ngerjakan soal nomor 3. Nah, nanti kita bahas. Nanti saya panggil. Ya, jadi A, B, C sampai I, A sampai I itu adalah nomor 1, kemudian J sampai dengan R nomor 2, S sampai Z kerjakan nomor 3. Demikian, saudara. Saya share di grup ini, ya. Sambil nanti silakan Anda, saudara, Anda kerjakan sesuai dengan tugasnya. Nanti setengah jam kita kembali, ya, mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan jawabannya masing-masing. Bentar ya, saya buka web dulu. Oke. Dari hasil kuliah kita hari ini, mudah-mudahan untuk khususnya terkait dengan analisa selisih BOP, baik analisa 1 selisih, 2 selisih, atau 3 selisih, betul-betul Anda pahami. Nanti pekerjaan tadi yang Excel saya akan kirimkan ke grup, bisa Anda jadikan sebagai saudara, latihan. Kemudian nanti video hari ini pun juga akan saya upload. Saya masih ada kurang 2 video, yaitu penyusunan standar, kemudian kuliah yang hari Senin kemarin, yaitu mengenai analisa selisih bahan baku dan bahan baku dan tenaga kerja, itu belum saya upload juga. Dan yang terakhir yang ini, selisih BOP. Jadi ada 3 video nanti yang akan saya upload hari ini. Mudah-mudahan nih saya usahakan sehingga nanti bisa Anda pakai untuk belajar, baik di tutorial maupun di di ujian, ya. Mudah-mudahan bisa membantu Anda. Terima kasih, saudara, ya, atas kehadiran dan partisipasi Anda. Jangan lupa presensi yang kedua, ya, untuk diisi. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak.